Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk belajar bersama-sama di video kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas bab 5 mengenai persamaan garis lurus kelas 8 semester 2. Nah, di video kali ini adalah video part 2 khusus untuk subbab menyusun persamaan garis lurus dan sifat-sifat persamaan garis lurus. Yuk, disimak sampai akhir dan jangan lupa siapkan alat tulis kalian. Baik, kita masuk ke menyusun persamaan garis lurus. Syarat untuk membentuk garis lurus yaitu harus terdapat satu titik dan satu gradien atau terdapat dua titik. Nah, sekarang Ibu bahas dulu untuk yang menyusun persamaan garis lurus jika diketahui satu titik dan satu gradien. Kalau tadi kalian sudah tahu tentang persamaan garis lurus, lalu kalian mencari gradiennya, kalau sekarang kebalikannya nih, kalian diketahui gradien dan titiknya, tapi belum ada persamaan garis lurusnya. Nah, gimana caranya kita menyusun persamaan garis lurus jika diketahui satu titik dan satu gradien? Jika suatu garis melalui titik 1, titik x1, y1, dan gradien atau m-nya diketahui, maka rumus untuk menentukan persamaan garis lurusnya adalah ini. Y dikurangi y1 sama dengan m dalam kurung x dikurangi x1. Contohnya, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 5,4 dengan gradien negatif 2. Nah, ini titik yang sudah diketahui adalah titik untuk x1, y1 ya. Untuk titik x1, y1. Nah, ini untuk gradien atau m-nya. Lalu kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Rumusnya ini tadi, y dikurangi y1 sama dengan m dikali x dikurangi x1. Y-nya apa, Bu? Y-nya itu dari rumus, atau y-nya kita turunkan saja y-nya. Y-nya nggak usah diotak-atik. Y sama x itu nggak usah diotak-atik, nggak ada perubahan. Kita turunkan, y sama dengan, y1-nya berapa tadi? Y1-nya nih, 4. Sama dengan m-nya tadi berapa nih? M-nya negatif 2. Negatif 2 dikali x-nya turunin lagi, nggak usah diotak-atik, ini si x. Nah, x1-nya berapa? X1-nya? X1-nya adalah negatif 5. Sudah deh, tinggal kita operasikan. Y dikurangi negatif 4 sama dengan negatif 2. Negatif bertemu dengan negatif menjadi positif. Lalu kita kalikan, negatif 2 kali x, hasilnya adalah negatif 2x. Negatif 2 dikali 5, hasilnya adalah negatif 10. Lalu seperti ini gimana lagi? Negatif 4 kita pindahkan ke belakang menjadi y sama dengan negatif 2x dikurangi 10 ditambah 4 nih. Yang tadinya negatif pindah ke belakang jadi positif. Negatif 10 tambah 4 hasilnya adalah negatif 6. Maka y sama dengan negatif 2x dikurangi 6. Apakah ini sudah masuk ke dalam persamaan garis lurus? Ya, ini sudah masuk ke dalam persamaan garis lurus. Jadi, persamaan garis yang melalui titik negatif 5,4 dengan gradien negatif 2 adalah y sama dengan negatif 2x dikurangi 6. Selanjutnya, kalau menyusun persamaan garis lurus, jika diketahui dua titik, kalau tadi satu titik dan satu gradien, sekarang diketahui dua titik. Jadi, jika suatu garis yang melalui dua titik, yaitu x1, y1 dan x2, y2, maka rumus menentukan persamaan garis lurusnya yaitu ini. Bu, kok pakai rumus gradien, Bu? Nah, iya. Jadi kita cari dulu gradiennya, baru setelah kalian ketahui gradien, kalian baru memasukkan ke dalam rumus menentukan persamaan garis lurus. Kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 2,4 dan negatif 4,3. Ingat ya, cara yang pertama kita cari dulu gradiennya. Kita tentuin dulu x1, y1 yang mana? Nih, ini x1, y1 dan ini untuk x2, y2. Ingat x, y ya, x, y. X, y. Kita cari dulu gradiennya, menentukan gradien, rumusnya sama seperti tadi. Kita masukkan y2-nya berapa y2-nya? Y2-nya adalah 3 dikurangi y1-nya berapa? Y1-nya adalah 4. 3 dikurangi 4 dibagi x2 kurang x1. X2-nya berapa? X1-nya negatif 4 dan x2-nya negatif 2. Berarti negatif 4 dikurangi negatif 2. Tinggal kita operasikan saja. 3 dikurangi 4 adalah negatif 1. Negatif 4 dikurangi negatif 2 adalah negatif
2. Maka gradiennya adalah 1/2. Kenapa? Negatif bertemu negatif, hasilnya positif, maka negatifnya hilang, jadi tinggal 1/2 aja. Nah, gradiennya sudah diketahui nih, gradiennya adalah 1/2. Lalu kita apain? Kita masukkan ke dalam rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Nah, kita masukkan sama seperti tadi, Y-nya turun ke bawah, Y1-nya berapa Y1-nya? Nih, Y1-nya adalah 4. Sama dengan M-nya berapa tadi? M-nya 1/2 dikali X-nya turun ke bawah, dikurangi X1-nya berapa? X1-nya negatif 2. Lalu kita operasikan lagi. Negatif bertemu negatif menjadi positif. Lalu, 1/2 dikali X hasilnya adalah 1/2X. 1/2 dikali 2 berapa hasilnya? 1. Kok 1, Bu? Ya, 1 dikali 2, 2. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Setelah itu apa? Negatif 4 kita pindah ke belakang. Yang tadinya negatif menjadi positif. Berarti 1 ditambah 4. 1 ditambah 4 berapa hasilnya? 5. Berarti Y sama dengan 1/2X plus 5. Apakah ini sudah masuk ke dalam bentuk umum? Ya, ini sudah masuk ke dalam bentuk umum persamaan garis lurus. Maka, persamaan garis yang melalui titik negatif 2,4 dan negatif 4,3 adalah Y sama dengan 1/2X plus 5. Selanjutnya kita masuk ke dalam sifat-sifat persamaan garis lurus. Apa saja sifat-sifat persamaan garis lurus? Jadi sebenarnya sifat-sifat persamaan garis lurus itu ada 2. Yang pertama yang garis sejajar dan yang kedua garis yang tegak lurus. Nah, sekarang kita masuk dulu ke garis sejajar. Dikatakan garis sejajar apabila yang pertama 2 garis yang tak berpotongan dan yang kedua gradien 2 garis tersebut itu sama. Nih contohnya nih. Ini adalah kedua contoh garis yang sejajar. Jadi kalau garis sejajar ini dia mau digaris sampai sepanjang apapun, kedua garis ini tidak akan saling bersentuhan, apalagi berpotongan. Nah, selanjutnya untuk membuktikan bahwa garis tersebut sejajar, gradien 2 garis tersebut haruslah sama. Contohnya, lihat, buktikan bahwa garis tersebut benar-benar sejajar. Kita lihat dulu syarat yang pertama, 2 garisnya tidak berpotongan. Apakah dia berpotongan? Dia tidak berpotongan, tapi apakah dia benar-benar sejajar? Nah, untuk membuktikan bahwa dia benar-benar sejajar, harus cari dulu apakah gradien 2 garis ini sama atau tidak. Cara cari gradien udah tahu ya, caranya sama, rumusnya sama seperti yang tadi. Anggaplah ini untuk garis A, dan ini untuk garis B ya. Ini untuk garis A dan ini untuk garis B. Nah, untuk garis A, X1, Y1-nya yang mana? Nih, ini untuk X1, Y1. Ingat, kita ambilnya dari kiri ke kanan. Dan yang paling kanan untuk X2 dan Y2. Ingat, koordinat itu X, Y. Kita cari dulu untuk gradien garis A-nya dulu. Garis A gradiennya berapa? Caranya sama seperti tadi. Rumusnya sama. M sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Y2-nya berapa? Negatif 3. Ini MA ya. Kenapa MA? Ini gradien A. Gradien A. Gradien dari garis A. Negatif 3 dikurangi 0. 0-nya mana? Y1. Nih, Y1-nya. Dibagi X2 dikurangi X1. X2-nya berapa? X2-nya nih. 0 dikurangi X1-nya berapa? Negatif 4. Berarti 0 dikurangi negatif 4. Kita operasikan. Negatif 3 dikurangi 0 adalah negatif 3. 0 dikurangi negatif 4 adalah 4. Maka gradien A adalah min 3/4. Berarti kita sudah menentukan gradien untuk garis A. Sekarang kita tentukan gradien untuk garis B. Kita tentukan dulu X1, Y1-nya yang mana? Nih, yang paling kiri untuk X1 dan Y1. Dan yang paling kanan untuk X2 dan Y2. Caranya sama seperti tadi. Kita masukkan rumusnya M sama dengan Y2 kurang Y1. Y2-nya berapa nih? Y2-nya 0 dikurangi Y1-nya berapa? Y1-nya adalah 3. 0 dikurangi 3 dibagi X2-nya berapa nih? X2-nya 4 dikurangi X1-nya 0. 4 dikurangi 0. 0 dikurangi 3 berapa? Negatif 3. 4 dikurangi 0 berapa? 4. Lihat di sini. Apakah gradiennya sama? Gradien A-nya negatif 3,4 dan gradien garis B negatif 3,4. Ini sama. Karena dia sama, gradiennya sama, maka dia terbukti bahwa kedua garis tersebut benar-benar sejajar nih.
Lanjut slide selanjutnya. Nah, garis yang sejajar itu ada dua. Yang pertama, garis yang sejajar dengan sumbu X dan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ingat ya, sumbu X di mana nih? Di sini sumbu X. Ingat, ini untuk sumbu X dan ini untuk sumbu Y. Nah, yang pertama, garisnya sejajar dengan sumbu X. Lihat di sini, apakah dia sejajar dengan sumbu X? Ya, dia sejajar dengan sumbu X-nya sejajar. Yang kedua, garisnya horizontal. Horizontal ya. Dan yang ketiga, nilai dari gradiennya adalah 0. Ingat, kalau sejajar dengan sumbu X, nilai gradiennya 0. Selanjutnya, garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ingat Y-nya, sumbu Y, mana sumbu Y? Nih, ini sumbu Y dan ini sumbu X. Syaratnya, yang pertama garisnya sejajar dengan sumbu Y. Yang nggak sejajar dengan sumbu Y, ya. Yang kedua, garisnya vertikal. Ya, benar, vertikal. Dan yang kedua, nilai gradien tak terdefinisi. Kalau tadi dengan sumbu X itu gradiennya 0, kalau dengan sumbu Y gradiennya tak terdefinisi. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan garis berikut sejajar dengan sumbu X atau dengan sumbu Y. Nah, di sini yang A, garis P yang diketahui dengan titik A 8,-3 dan B 5,-3. Dan garis Q melalui titik E negatif 1,1 dan F negatif 1,4. Kita jawab yang A dulu. Yang A, garis P yang melalui titik A 8,-3 dan B 5,3. Kita cari dulu gradiennya. Gradiennya dia sejajar dengan sumbu X atau dengan sumbu Y. Rumus gradien masih sama, Y sampai Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 kurang X1. Ingat ya, X1 Y1-nya yang mana nih? Ini X1 dan ini Y1. Dan ini untuk X2 dan Y2. Kita masukkan ke dalam rumus. MP atau gradien P sama dengan Y2-nya adalah nih negatif 3. Y2 dikurangi Y1-nya berapa? Negatif 3 juga. Dibagi X2-nya berapa? X2-nya adalah 5. Dikurangi X1-nya berapa? 8. Oke, kita operasikan. Negatif 3 dikurangi negatif 3 adalah 0. 5 dikurangi 8 hasilnya adalah negatif 3. 0 dibagi negatif 3 adalah berapa? 0. Ingat, karena dia 0 maka dia sejajar dengan sumbu apa ya? Iya, betul. Karena dia gradiennya adalah 0 maka dia sejajar dengan sumbu X. Nah, karena gradiennya 0 maka garis P sejajar dengan sumbu X. Sekarang kita cari yang B. Yang B, garis Q yang melalui titik E negatif 1,1 dan F negatif 1,4. Caranya sama, kita cari dulu gradiennya. Ingat, rumusnya sama. X1, Y1-nya yang mana nih? Ini X1, Y1. Dan ini untuk X2, Y2. Kita masukkan rumusnya. MQ atau gradien Q, Y2-nya berapa? Y2-nya 4. Dikurangi Y1-nya adalah 1. Dibagi X2-nya berapa? Negatif 1. Dikurangi X1-nya berapa? Negatif 1 juga. 4 dikurangi 1 berapa? 4. 4 dikurangi 1, 3. Negatif 1 dikurangi negatif 1. Atau negatif 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0. 3/0 ini yang dinamakan tak terdefinisi. Karena pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisi, maka garis ini vertikal yang berarti garis Q sejajar dengan sumbu Y. Ingat, kalau tadi sama dengan 0 itu sejajar dengan sumbu X, kalau sama dengan 3/0 atau tak terdefinisi ini atau 0-nya dia ada di bawah, maka dia sejajar dengan sumbu Y. Nah, selanjutnya kita masuk ke garis yang tegak lurus. Kenapa bisa disebut garis tegak lurus? Garis tegak lurus itu dua garisnya berpotongan atau tegak lurus, atau dia kalau tegak lurus sudutnya akan membentuk 90 derajat. Lalu hasil kali gradiennya itu harus sama dengan 1. Kalau hasil kali gradien kedua garis tersebut tidak sama dengan 1, maka dia tidak benar-benar tegak lurus. Nah, ini adalah contoh garis yang tegak lurus. Ada garis K, ada garis L. Ini duanya saling berpotongan. Berpotongan tegak lurus yang artinya ini sudutnya 90 derajat. Kita masuk ke contoh soal. Perhatikan di sini. Apakah kedua garis berikut ini saling tegak lurus atau tidak? Nah, kalau ada soal seperti ini dan tidak diketahui titiknya, kalian bebas menentukan titik berapa aja yang mau kalian pilih.
Intinya nanti pasti jawabannya akan sama. Kalau dia benar-benar tegak lurus ya berarti hasil kali gradiennya negatif 1. Kalau dia tidak benar-benar tegak lurus ya berarti hasil kali gradiennya tidak negatif 1. Nah, Ibu mau pilih untuk garis P dulu. Ibu mau pilih garis P titiknya ini dan ini. Nah, titiknya ini 0,0 dan 1,3. Ingat ya, bebas kalian menentukan mau titik mana selama masih ada di dalam garis P. Oke, kita cari dulu gradien yang P. Ingat ya tadi syaratnya, hasil kali gradien harus sama dengan negatif 1. Maka kita cari dulu gradien P. Gradien P berapa? Caranya sama, rumusnya sama kayak tadi. Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurangi X1. Ingat, oh iya kita belum menentukan X1 Y1-nya yang mana. Ini, ingat kita melihatnya dari kiri ke kanan. Yang paling kiri yang mana? Nih, yang paling kiri yang 0,0. Berarti ini untuk X1 dan Y1. Dan yang paling kanan untuk X2, Y2. Berarti Y2-nya berapa? Y2-nya nih, Y2-nya adalah 3 dikurangi Y1-nya tadi 0 dibagi X2-nya berapa? X2-nya nih, X2-nya 1 dikurangi X1-nya berapa? 0. Kita operasikan 3 kurangi 0, 3. 1 kurang 0, 1. 3 dibagi 1, 3. Maka MP atau gradien dari garis P ini adalah 3. Sekarang kita tentukan gradien dari garis Q. Sekali lagi kalian boleh menentukan titik berapapun asal masih ada di dalam garis Q ini. Nah, Ibu di sini mau ngasih titik di sini. Nah, di sini 0,2 dan 6,2. Kita tentuin dulu X1 Y1-nya yang mana? Yang paling kiri X1 Y1-nya. Berarti ini untuk X1 dan ini untuk Y1. Dan yang paling kanan untuk X2 dan Y2. Lalu kita cari caranya sama seperti tadi, menggunakan rumus MP atau gradien P. Ini bukan P ya, harusnya gradien Q. Sama dengan Y2 kurang Y1. Kita masukkan ke dalam rumus nih. MQ sama dengan Y2-nya berapa? Y2-nya nih, Y2-nya 0. Dikurangi Y1-nya yang mana tadi? Nih, Y1. Dibagi X2 kurang X1. X2-nya tadi berapa? Ini X2. Dikurangi X1-nya berapa? Ini X1. 0 dikurangi 2, hasilnya adalah negatif 2. 6 dikurangi 0, hasilnya adalah 6. Negatif 2 bagi 6 bisa atau tidak? Negatif 2 bagi 6? Bisa, kita sederhanakan menjadi negatif 1/2. Ingat, tadi syaratnya hasil kali gradiennya harus sama dengan negatif 1. Kita buktikan apakah MP dikali MQ, ini kan 2 gradien. Apakah hasil dari MP dikali MQ itu negatif 1? Kita hitung. MP dikali MQ sama dengan 3 dikali negatif 1/3, hasilnya adalah negatif 1. Kenapa? Coba kita buktikan. 3 kali negatif 1, negatif 3. Negatif 3 dibagi 3 hasilnya adalah negatif 1. Maka karena ini hasilnya adalah negatif 1, dia terbukti bahwa keduanya saling tegak lurus karena hasil gradiennya adalah negatif 1. Nah, masih di tegak lurus. Apakah kedua garis berikut saling tegak lurus atau tidak? Di sini ada gambar, perhatikan. Nah, di sini ada gambar. Ini sama seperti tadi. Kalau kalian nanya, Bu, apakah yang berpotongan itu sudah pasti tegak lurus? Nah, yang berpotongan itu belum tentu tegak lurus ya. Jadi kita harus buktikan dulu. Di sini ada 2 garis. Ingat sekali lagi kalian boleh menentukan titik yang mana aja dan itu hasilnya akan sama. Ibu di sini akan menentukan titik P dulu berarti ya. Titik P, Ibu menentukan titik P-nya ini. Nah, ada titik L dan titik K. Titik L dan titik K. Caranya sama seperti tadi. Ini untuk X1 dan Y1 dan yang paling kanan untuk X2, Y2. Kita cari gradiennya sama kayak tadi. Masukkan rumus MP, Y2 kurang Y1. Y2-nya berapa? 0. 0 dikurangi Y1-nya berapa? Nih, 5. Dibagi X2-nya berapa? Nih, negatif 2. Dikurangi X1-nya berapa? Negatif 7. 0 dikurangi 5 dibagi negatif 2 dikurangi negatif 7. Kita operasikan 0 kurang 5, negatif 5. Negatif 2 dikurangi negatif 7 hasilnya adalah 5. Ini negatif sama negatif jadi positif ya. Maka negatif 5 dibagi 5 hasilnya adalah negatif 1. Kita sudah tahu untuk MP-nya adalah negatif 1. Sekarang kita cari gradien untuk garis Q. Ibu memakai titik yang ini. Ingat kalian mau pakai titik berapa aja boleh. Nah, sekarang kita tentukan X1 Y1-nya yang mana? X1 Y1-nya yang paling kiri. Nih yang paling kiri ya. X1 Y1-nya adalah titik A. Nih X1 dan Y1 dan ini untuk X2, Y2.
2. Caranya sama seperti tadi, masukkan rumusnya Y2 kurang Y1. Y2-nya yang mana? Y2-nya yang ini nih, 8 dikurangi 2. 8 dikurangi 2 dibagi X2 kurang X1. X2-nya yang mana nih? X2. 6 dikurangi X1-nya adalah 3. Kita operasikan deh. 8 dikurangi 2, 6. 6 dikurangi 3, hasilnya adalah 3. 6 dibagi 3, berapa? 2. Nah, sekarang kita buktikan apakah kedua garis itu saling tegak lurus atau tidak. Dengan cara apa? Dengan cara kedua gradien ini harus kita kalikan. Maka MP dikalikan MQ sama dengan negatif 1 dikali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 2. Nah, ingat ya, syaratnya hasil kali gradien harus negatif 1. Nah, ini negatif 2 nih. Berarti dia garis lurus atau tidak? Berarti dia bukan garis lurus. Nah, kenapa? Gambar mungkin terlihat mendekati tegak lurus secara visual. Kalau kalian lihat di sini mungkin ini terlihat seperti tegak lurus. Namun secara matematis dia tidak benar-benar tegak lurus. Karena apa? Karena ini sudutnya tidak 90 derajat. Dan ini juga hasil kali gradiennya itu bukan negatif 1. Maka dia tidak benar-benar tegak lurus. Baik, selanjutnya diketahui masih di contoh tentang garis tegak lurus, diketahui garis A yang melalui titik P 3,5 dan Q 0,0 dengan garis B yang melalui titik R 0,0 dan S negatif 5,3. Tentukan apakah garis tersebut benar-benar tegak lurus atau tidak. Caranya sama seperti tadi, kita cari dulu gradien garis A berapa dan gradien garis B berapa. Kita cari dulu, caranya sama seperti tadi. MA atau gradien A, Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Nah, X1, Y1 nya yang mana? Nih, ini untuk X1, Y1 dan ini untuk X2, Y2. Kita masukkan Y2 nya berapa itu? Y2 nya 0 dikurangi Y1 nya adalah 5 dibagi X2 nya 0 dan X1 nya adalah 3. Berarti 0 kurang 5 dibagi 0 kurang 3. Hasilnya adalah negatif 5 dibagi negatif 3 sama dengan negatif bertemu negatif, hasilnya adalah positif 5/3. Sekarang kita mencari gradien untuk garis B. Garis B di sini melalui titik R. R-nya 0,0 berarti ini untuk X1, Y1 dan S-nya negatif 5,3 berarti ini untuk X2, Y2. Langsung kita masukkan ke dalam rumus. Y2-nya berapa? Y2-nya 3 dikurangi Y1-nya adalah 0. 3 dikurangi 0 dibagi X2-nya adalah negatif 5 dan X1-nya adalah 0. Berarti negatif 5 dikurangi 0. 3 dikurangi 0, 3 dibagi negatif 5 dikali 0 hasilnya adalah negatif 5. Hasilnya adalah negatif 3/5. Sekarang kita buktikan apakah MA dikalikan dengan MB itu hasilnya adalah negatif 1. Nih, MA dikali MB sama dengan 5 dibagi 3 dikali negatif 3/5. Hasilnya adalah nih, 5 dikali negatif 3 dibagi 3 dikali 5. Ingat ya, untuk perkalian pecahan bisa langsung dikali atas kali atas, bawah kali bawah. 5 dikali negatif 3 hasilnya negatif 15. 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Dibagi negatif 15 dibagi 15 hasilnya adalah negatif 1. Karena ini hasil kali kedua gradien adalah negatif 1, maka terbukti bahwa kedua garis tersebut merupakan tegak lurus atau benar-benar tegak lurus. Ibu punya tips. Di sini sebenarnya kalau kalian ingin menentukan kedua garis tegak lurus, di sini nih. Ini kan gradien pertama 5 kali 3, kalau dia benar-benar garis lurus, itu tuh sebenarnya tinggal dibalik aja ya. Gradien keduanya 3/5, yang tadinya 5/3 jadi 3/5. Yang tadinya positif jadi negatif. Jadi di sini dia dibalik dan tandanya pun kebalikannya. Jadi jika dia benar-benar tegak lurus, itu tinggal dibalik aja. Kalau pecahan, yang atas jadi, yang bawah jadi di atas, yang atas jadi di bawah, dan tandanya pun kebalikannya. Ini untuk tips untuk mengerjakan soal selanjutnya. Nah, lihat ini soal selanjutnya. Ya. Nih, tips menentukan gradien tegak lurus. Yang pertama, balik angkanya kayak tadi, dan yang kedua, tandanya kebalikan dari tanda awal. Contohnya misal, tentukan gradien garis yang tegak lurus dengan gradien garis berikut. Ingat, syaratnya di sini harus apa? Harus tegak lurus. Ingat ya, kalau dia udah pasti tegak lurus, maka gradiennya tinggal apa tadi? Tinggal balik angkanya dan tandanya kebalikan dari tanda awal. Di sini 4/6.
Kalau kalian cari 4/6 gradiennya, itu bisa disederhanakan lagi menjadi 2/3. Ini gradien garis yang diketahui. Maka tegak lurus dengan garis apa ini? Gradien ini tegak lurus dengan garis negatif 3/2. Ininya dibalik, 3-nya jadi di atas, 2-nya jadi di bawah. Yang tadinya tandanya positif, kebalikannya menjadi negatif. Selanjutnya, negatif 3/7. Gradien tegak lurusnya apa kalau negatif 3/7? Sama kayak tadi, dibalik aja. 7-nya di atas, 3-nya di bawah. Yang tadinya negatif jadi positif, berarti hasilnya adalah positif 7/3. Ini ya. Nah, sekarang gradien garis yang diketahuinya adalah 5. Berarti gradien garis tegak lurusnya berapa? Ingat, sebenarnya ini kalau misalkan 5 aja, ini kan bukan pecahan. Ini tuh sebenarnya ada 5/1-nya loh di sini. Ada 5/1. Kan 5 dibagi 1 hasilnya adalah 5, ya kan? Berarti gradien garis tegak lurusnya sama, tinggal dibalik aja. 1-nya di atas, 5-nya di bawah. Berarti yang tadinya positif jadi negatif. Hasilnya untuk gradien garis tegak lurusnya adalah negatif 1/5. Selanjutnya di sini, negatif 1/2. Negatif 1/2 tinggal dibalik aja. 2-nya di atas, 1-nya di bawah. Yang tadinya negatif menjadi positif. Negatif 1/2 menjadi negatif 2/1. Negatif 2/1 itu berapa? 2 ya. Negatif positif ya. Ini negatif jadi positif. Positif 2/1 ya 2 hasilnya. Oke, paham ya? Lanjut kita ke contoh soal selanjutnya dulu biar lebih paham. Terkait slide sebelumnya, kita ada contoh soal lagi. Perhatikan, di antara persamaan garis berikut, yang tegak lurus dengan persamaan 2Y sama dengan 2X negatif 3 adalah, di sini ada pilihannya A, 3X plus Y sama dengan 7, atau B, Y plus X sama dengan 3. Caranya gimana, Bu? Nah, di sini caranya yang pertama, kalian harus menentukan gradien garis awalnya dulu. Gradien garis awal yang mana? Nih, garis yang ini. Caranya sama seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Kalian menentukan gradien kalau ada persamaan garis lurus dengan cara apa? Dengan cara mengubahnya dulu ke dalam bentuk umum. Bentuk umumnya apa nih? Y sama dengan mx plus c. Ingat, gradien itu adalah angka yang berada di depan x. Berarti yang tadinya 2Y sama dengan 2X min 3, Y-nya biar sendirian nih, 2-nya kita hilangkan dengan cara apa? Dengan cara dibagi. Jadi 2X dibagi 2, dikurangi 3 dibagi 2. Ini 2-nya ini pindah dia ke bawah. Lalu 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1 atau X aja. 3/2 dia tetap 3/2. Berarti gradiennya berapa? Gradiennya adalah X aja. X itu berapa sih? X itu adalah 1, terhitung ya, nilainya adalah 1. Jadi gradien garis awal adalah 1 atau M-nya adalah 1. Nah, terkait slide sebelumnya, maka gradien garis tegak lurus yang diperoleh dengan mengambil negatif kebalikan dari 1 yaitu untuk gradien tegak lurusnya berapa? Negatif 1, yang tadinya positif menjadi negatif. Bu, tapi kan ini udah bukan pecahan, Bu. Iya, bukan pecahan. Kalau kalian mau jadikan pecahan ya 1/1, 1 dibalik lagi, 1/1 juga kan. Yang tadinya positif menjadi negatif, tandanya terbalik. Maka di sini untuk gradien garis awalnya adalah 1 dan untuk gradien tegak lurusnya adalah kebalikannya yaitu negatif 1. Gitu. Berarti kalau garis tegak lurusnya negatif 1, kalian harus mencari antara A atau B yang gradiennya adalah negatif 1. Ikut dengan ini. Ya, jika kalian masih bingung, perhatikan baik-baik pertanyaannya. Di sini kan yang ditanyakan, di antara persamaan garis berikut, manakah yang tegak lurus dengan 2Y sama dengan 2X min 3? Ya kan? Berarti, ingat di sini kan kalian udah tahu nih, M tegak lurus atau gradien tegak lurusnya adalah negatif 1. Ya kan? Ya tinggal kalian cari aja mana di antara A atau B yang gradiennya adalah negatif 1. Kita buktikan satu persatu. Menentukan gradien dari opsi jawaban. Kita opsi jawaban yang A dulu. Ingat, untuk menentukan gradien harus apa nih dari persamaan garis lurus? Harus diubah dulu ke dalam bentuk umum ini, Y sama dengan mx plus c. Maka dari 3x plus Y sama dengan 7, kita ubah ke dalam bentuk umum, Y sama dengan mx plus c menjadi apa? Y-nya ada di depan. 3-nya pindah ke belakang jadi negatif 3. 7-nya masih ada di belakang. Jadi Y sama dengan negatif 3x plus 7. Berarti di sini gradiennya berapa? Gradiennya 3. Gradiennya 3. Masuk nggak ke gradien yang ini? Ke gradien yang ini? Tidak, karena di sini dia harusnya
Gradien dari tegak lurusnya adalah negatif 1. Tapi karena ini gradiennya negatif 3, berarti A ini bukanlah jawabannya. Terus jawabannya apa, Bu? Apakah jawabannya B? Nah, kita cari tahu dulu jawaban B-nya. Buktikan Y plus X sama dengan 3. Y plus X sama dengan 3, sama seperti tadi kita ubah ke dalam bentuk umum Y sama dengan MX plus C. Maka gimana cara mengubahnya? Y-nya ada di depan, X-nya pindah ke belakang jadi negatif X, 3-nya pindah ke belakang plus 3. Gradiennya berapa ini? Negatif X. Negatif X itu sebenarnya ada angka 1 nih di belakang X-nya. Berarti di sini negatif 1X nih sebenarnya. Berarti apakah dia sama M tegak lurus? Ini? Ya, sama dia. Maka jawabannya adalah yang B. Kenapa jawabannya yang B? Karena di sini M tegak lurusnya atau gradiennya adalah negatif 1. Selanjutnya, nah, kita ke contoh soal yang terakhir terkait garis tegak lurus. Contohnya, persamaan garis yang melalui titik 4, negatif 3 dan tegak lurus dengan garis 4Y negatif 6 X plus 10 sama dengan 0 adalah, nah, caranya gimana? Caranya yang pertama, kalian harus menentukan gradien garis yang diketahui. Garis yang diketahui yang mana nih? Garis yang diketahui. Tentukan gradien garis yang diketahui. Caranya sama seperti tadi. Harus diapain? Harus diubah ke dalam bentuk umum. Bentuk umumnya itu Y sama dengan MX plus C. Di sini 4Y, Y-nya harus ada di depan. Maka 4Y dia ada di depan. Negatif 6X pindah ke belakang jadi positif 6X. Plus 10 pindah ke belakang jadi negatif 10. Terus 4-nya biar hilang, kita pindahin kemana? Kita bagi. Berarti Y sama dengan 6 dibagi 4X dibagi dengan keduanya ya. Dikurangi 10 dibagi 4. Kita sederhanakan masih bisa? Masih, sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2, 3 per 4 dibagi 2. 3 per 2X dikurangi, ini juga sama-sama dibagi 2, 5 per 2. Maka gradien garisnya adalah 3 per 2. Jadi gradien garis awal, ingat ya, gradien garis awal adalah 3 per 2. Lalu kita ngapain? Karena gradien garis awalnya 3 per 2, maka gradien garis tegak lurus yang diperoleh dengan mengambil negatif kebalikan dari 3 per 2 ya. Maaf, ini bukan dari 1, tapi dari 3 per 2, yaitu negatif 2 per 3. Ingat ya, tadi untuk mengambil gradien garis tegak lurus, itu caranya angkanya dibalik, yang pecahan, dan tandanya pun dibalik. Yang tadinya 3 per 2 menjadi 2 per 3. Yang tadinya positif jadi negatif. Maka gradien garis awalnya 3 per 2, untuk gradien garis tegak lurusnya adalah negatif 2 per 3. Baik, lalu cara selanjutnya adalah menentukan persamaan garis yang baru. Caranya seperti apa? Nah, perhatikan di sini. Persamaan garis yang melalui titik 4, negatif 3 dengan gradien negatif 2 per 3. Dari mana nih? Dari sini. Negatif 2 per 3 menggunakan rumus yang tadi, yang sebelumnya. Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Kalau masih bingung, kalau kalian sampai sini merasa masih bingung, ulang-ulang lagi deh pertanyaannya. Di sini, si pertanyaan mintanya persamaan garis yang melalui titik 4, negatif 3 dan tegak lurus dengan garis 4Y dikurangi 6X plus 10 sama dengan 0. Artinya kan dia minta persamaan kan? Artinya dia minta persamaan. Maka kita cari nih persamaannya menggunakan rumus membentuk persamaan garis lurus. Kita masukkan, ingat 4,3-nya untuk apa? 4,3-nya untuk X1 dan Y1. Karena kan kita ingin mencari ini ya, ingin mencari persamaan garis lurus dari soalnya. Maka selanjutnya kita masukkan saja ke dalam rumus. Substitusi X1, Y1 sama dengan 4,-3 dan gradiennya adalah negatif 2 per 3. Tinggal kita substitusi deh. Y-nya turun ke bawah. Y1-nya berapa? Y1-nya negatif 3. Ini negatif bertemu negatif menjadi positif. Berarti Y plus 3 sama dengan M-nya berapa M-nya nih? M-nya adalah negatif 2 per 3 dikali X nih dari rumus X dikurangi. X1-nya berapa? X1-nya adalah 4. Berarti di sini X kurang 4. Lalu gimana? Lalu kita kalikan. Berarti 2 per 3 kali X, 2 per 3 dikali negatif 4. Hasilnya berapa? Y plus 3 sama dengan negatif 2 per 3 kali X, berarti negatif 2 per 3X. Negatif 2 per 3 dikali 4, negatif 4 ya. Negatif kali negatif positif. Negatif 2 per 3 dikali 4, hasilnya adalah 8 per
3. Maka hasilnya, nah di sini ini kan ada per 3 nih, ada per 3, ada per 3. Ini kan nggak indah kalau kita lihat ya. Maka per 3-nya ini kita hilangkan dengan cara apa? Dengan cara mengkalikan kedua ruas dengan 3 nih. Kalikan kedua ruas dengan 3. 3 dikali Y plus 3, 3 dikali ini. Dikalikan semuanya dengan 3. Biar apa? Biar si 3 ini hilang. Maka 3 dikali Y hasilnya adalah 3Y. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Maka jadi seperti ini. 3Y plus 9 sama dengan 3 dikali negatif 2 per 3 hasilnya adalah negatif 2. Coret aja 3-nya, hilangkan 3-nya nih. Ini kan sama-sama dibagi 3. Nah, 3 dikali 8 per 3 hasilnya adalah 8. Balik lagi kayak tadi, coret 3-nya. Maka hasilnya berapa? 3Y ditambah 9 dikurangi 8 ditambah 2X sama dengan 0. Bu, kenapa ini jadi sama dengan 0, Bu? Kita pindahkan semua ini ke ruas kiri. Kenapa? Karena di soal ini dia sama dengan 0. Semuanya berada di ruas kiri. Karena semuanya berada di ruas kiri, kita ikutinlah si persamaan hasilnya ke ruas kiri juga. Jadi yang tadinya masih acak-acakan kayak gini nih, semuanya pindah ke ruas kiri. 3Y plus 9 dia udah ada di ruas kiri. Karena 9 temanannya sama 8, jadi 9 kita deketin sama 8, sama-sama nggak punya variabel ya, 9 dan 8 kita deketin nih keduanya. Berarti 9, 8 pindah ke kiri, yang tadinya positif 8 menjadi negatif 8. Ini negatif 2X pindah ke kiri juga, yang tadinya negatif 2X menjadi positif 2X sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini masih bisa kita jumlah ya. 9 dikurangi 8 hasilnya adalah 1. Kita pindah X-nya di depan, Y-nya yang di kedua, X-nya dia paling di depan nih, biar nggak acak-acakan bentuknya. Maka 2X kita pindah ke depan. Nah, 2X dulu, habis X itu apa? Y, berarti 3Y. 3Y setelah X. 2X plus 3Y yang konstanta ada di paling akhir, atau yang tidak punya variabel ada di paling akhir. 9 kurang 8 hasilnya adalah 1, sama dengan 0. Maka persamaan garis yang melalui titik 4, negatif 3 dan tegak lurus dengan garis 4Y dikurangi 6X plus 10 sama dengan 0 adalah 2X plus 3Y plus 1 sama dengan 0, Bu. Nah, kalau kalian tanya, Bu, kenapa nggak kita ubah ke dalam bentuk umum Y sama dengan MX plus C? Ya, bisa saja kalau di situ ada pilihan ganda yang mengharuskan Y sama dengan MX plus C, kalian ubahnya ke sana, boleh kalian ubah ke sana, tinggal diubah aja. Tapi, karena ini di sininya tidak ada pilihan ganda, dan di soalnya ini dia memintanya awalnya sama dengan 0 di akhir, kita kembalikan lagi ke bentuk soalnya. Ini harus sama dengan 0 juga, seperti itu ya. Semoga dapat dipahami. Baik teman-teman, kita sudah berada di akhir video. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.